Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Islam dalam kehidupan yang dirahmati Allah, pernahkah kita bertanya-tanya tentang apa saja yang termasuk melawan kodrat Allah? Mari kita bahas bersama dengan penuh hikmah dan pemahaman. Dalam Islam, melawan kodrat Allah adalah tindakan yang bertentangan dengan ketentuan dan hukum alam yang telah Allah tetapkan. Ini seperti menolak anugerah yang telah Allah berikan kepada kita. Kodrat Allah SWT meliputi segala ciptaan dan hukum alam yang telah ditetapkannya. Menerima takdir dengan lapang dada adalah tanda keimanan yang kuat. Islam mengajarkan untuk menjaga kelestarian alam dan memanfaatkannya dengan bijak. Melawan kodrat Allah SWT merupakan perbuatan yang dilarang dan termasuk dosa besar. Allah tidak melarang kita untuk memperbaiki diri atau berusaha lebih baik, selama hal tersebut sejalan dengan syariat dan tidak melanggar batasan-batasan yang telah ditetapkan. Tindakan yang bertujuan untuk kebaikan dan kemaslahatan umat manusia, seperti rekayasa genetika untuk pengobatan, umumnya dibolehkan. Melawan kodrat ini berarti menolak atau mengubah ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, atau melanggar hukum alam yang telah ditetapkannya. Berikut beberapa contoh perbuatan yang termasuk melawan kodrat Allah Subhanahu wa Ta'ala. 1. Operasi kecantikan ekstrim. Operasi kecantikan yang bertujuan untuk mengubah ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala secara drastis dan tanpa alasan medis yang kuat, seperti mengubah bentuk wajah atau tubuh secara ekstrim hanya demi estetika, dianggap sebagai melawan kodrat. Kedua, transgender. Proses perubahan jenis kelamin dari laki-laki menjadi perempuan atau sebaliknya, jika dilakukan semata-mata untuk mengubah kodrat yang telah ditetapkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dianggap sebagai melawan kodrat. Ketiga, mengubah ciptaan hewan dan tumbuhan secara genetik. Mengubah genetika hewan dan tumbuhan secara ekstrim, tanpa tujuan yang jelas dan bermanfaat, dianggap sebagai melawan kodrat. Ini berbeda dengan rekayasa genetika yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas pangan atau pengobatan. Keempat, menolak takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menolak takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala yang baik maupun buruk, termasuk melawan kodrat. Takdir merupakan ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tidak dapat diubah. Kelima, menyalahgunakan teknologi untuk merusak alam. Menyalahgunakan teknologi untuk merusak alam dan lingkungan hidup, seperti melakukan pencemaran lingkungan secara besar-besaran, juga termasuk melawan kodrat. Keenam, menentang hukum alam. Menentang hukum alam yang telah ditetapkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Misalnya dengan mencoba menciptakan sesuatu yang mustahil atau melawan hukum fisika, juga termasuk melawan kodrat. Namun perlu diingat, Islam adalah agama yang penuh rahmat. Perlu diperhatikan niat dan tujuan. Niat dan tujuan suatu tindakan sangat penting dalam menentukan apakah tindakan tersebut termasuk melawan kodrat atau tidak. Pendapat ulama mengenai hal ini bisa berbeda-beda, tergantung pada pemahaman dan interpretasi masing-masing. Perkembangan teknologi yang pesat perlu dikaji secara mendalam dari perspektif ajaran Islam untuk memastikan agar teknologi tidak digunakan untuk melawan kodrat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kesimpulannya, melawan kodrat Allah Subhanahu wa Ta'ala merupakan perbuatan tercela yang harus dihindari. Yang terpenting adalah kita harus selalu bersyukur dan menerima ketentuan Allah dengan lapang dada, sambil terus berikhtiar dalam koridor yang diperbolehkan syariat. Menggunakan akal dan ilmu pengetahuan untuk kemaslahatan manusia dan alam semesta merupakan anjuran Islam, asalkan tidak melanggar batas-batas yang telah ditetapkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga pembahasan ini bermanfaat untuk kita semua. Jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe channel ini agar kita bisa terus berbagi ilmu yang bermanfaat. Aktifkan juga notifikasinya agar tidak ketinggalan video-video terbaru. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.